kali ini saya sedang berada di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tepatnya di kantor utama PMI Cabang Jember. Karena kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan dari PMI sendiri untuk stok darah menyambut libur Lebaran tahun 2019. Dan perlu Anda ketahui pemirsa, saya tidak akan hanya mengajak Anda di kantor PMI utama saja, tapi juga berjalan-jalan di kantor atau posko lainnya. Pemirsa, daripada Anda penasaran, langsung saja ikuti saya. Terletak di Jalan Jawa nomor 57 Tegal Boto, kantor Palang Merah Indonesia Cabang Jember ini merupakan pusat jaringan kantor PMI yang ada di daerah Jember dan sekitarnya. Sehingga jika ada kekurangan stok darah di wilayah jaringan tersebut bisa bekerja sama dengan PMI Jember untuk memenuhi kebutuhan suplai. Di kantor cabang Patrang inilah tim liputan kami juga diberi penjelasan mengenai tata cara pendonoran dengan fasilitas yang sudah berstandar internasional hingga darah tersebut disalurkan kepada pasien maupun pihak yang membutuhkan. Permisi Bapak, wah ini saya lihat lagi briefing ya Pak ya. Ini kira-kira briefing apa Pak kalau boleh tahu? Pertama, dalam kesiapan PMI Jember dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita tergabung dalam operasi terpadu dengan kepolisian dan tentu PMI diberi tugas sesuai fungsinya, yaitu memberikan pertolongan dan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat yang membutuhkan. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya ini ada agenda mau ke posko ya Pak ya. Ini boleh dong tim Jember 1 TV mengikuti kegiatan dari kantor PMI Jember di sini? Sangat senang hati, kami persilakan untuk bergabung. Hari ini kita dalam program operasi terpadu ini kita menyiapkan 4 posko. Posko yang pertama yaitu di Gunung Kemitir sebagai posko terpadu. Kita berdampingan dengan kepolisian dan di sana kita menyiapkan posko kesehatan. Di antaranya nanti kita ada petugas dokternya dan ada petugas 4 perawat dan tentu ada fasilitas lain. Jadi untuk perawatan di Gunung Kemitir itu untuk tenda kesehatannya di dalam, untuk poskonya di luar bersama kepolisian. Jadi cuma tenda perawatan aja di dalam. PMI Jember kebetulan menjadi koordinator jejaring wilayah Kota Probolinggo, maka dia bisa minta bantuan ke kita selaku koordinator. Nah, cuman mekanismenya semua rumah sakit di wilayah mereka harus melalui PMI setempat. Mudah-mudahan Jember bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Amin. Wah, ini sepertinya saya lihat sangat menarik sekali ya Pak ya. Pastinya bukan hanya saya yang penasaran, pemirsa di rumah pasti juga penasaran. Bagaimana kalau kita langsung ke posko saja Pak? Oh, oke. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di salah satu unit kantor donor darah yang ada di Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Patrang. Di sini saya akan melihat secara langsung bagaimana sih proses untuk kita mendonorkan darah kita dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan proses pengambilan darah, para pasien ini terlebih dahulu diarahkan menuju ruang pemeriksaan guna memastikan apakah darah pasien tersebut layak untuk didonorkan atau tidak. Jenis pemeriksaan yang dilakukan selain tekanan darah juga pemeriksaan penyakit seperti hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. Untuk dilakukan pengambilan darah. Nah, jadi yang sudah di sini, Bapak ini sudah lolos dari pemeriksaan. Bapak sudah berapa kali donor? Sudah 7 kali. 7 kali ya. Nah, itu berganti kartu yang permanen. Semangat pendonor ini luar biasa. Karena menurut saya saat ini, karena ada di pendonor kita ini yang sudah sepuh sampai habis. Karena itu penting bagi kita untuk memperbaiki diri. Kalau nggak dibantu kritik, nggak dibantu evaluasi oleh masyarakat. Pemirsa, karena saya akan memasuki ruang yang bisa dibilang steril, jadi saya harus mengenakan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Sebelum disalurkan, darah ini diproses terlebih dahulu dari konfirmasi jenis golongan darah, pendeteksi penyakit, pemisahan darah dengan plasma atau pemisahan darah merah dan darah putih, pengemasan serta penyimpanan darah yang layak hingga proses QC atau quality control. Pastinya darah yang tidak layak akan disendirikan di ruang khusus dan dibuang sesuai dengan prosedur. Selain diberi kesempatan untuk mengunjungi kantor PMI Cabang Patrang, kami juga diajak ke klinik PMI yang ada di daerah Jubung yang bersebelahan dengan SMKN 5 Jember, tepatnya di Jalan Brawijaya, Kecamatan Jubung, Jember.
Dalam menyambut Lebaran, PMI juga menyediakan pos khusus untuk pelayanan kesehatan yang dikemas menjadi klinik. Jadi selain memeriksakan kesehatannya, masyarakat juga dapat mendonorkan darah mereka di klinik PMI ini. Untuk biaya tak perlu khawatir, karena PMI telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat, apalagi untuk proses administrasi. Zainal Marzuki, Kepala PMI Cabang Jember, menyatakan bahwa dalam menyambut Lebaran, stok darah di jaringan wilayah Jember aman, bahkan melebihi target di angka 3.000. Kali ini telah mencapai di angka 4.000 liter. Hal ini mencerminkan kesuksesan program PMI untuk stok darah Lebaran. Salah satunya melalui program pos darah keliling yang dilakukan di berbagai titik selama bulan puasa. Ia juga menambahkan bahwa antusias para pendonor, khususnya masyarakat Jember, tergolong tinggi, yaitu mencapai 2.000 pendonor. Pemirsa, bertemu lagi bersama Bapak Zainal pasti ya Pak ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah Bapak. Ini tempat apa Pak? Baik, para pemirsa, saya terima kasih kunjungannya Jember Satu TV. Jadi kami dalam rangka operasi terpadu, operasi ketupat Lebaran tahun 2019, kami bersama NDTC Polri menyiapkan kepentingan untuk masyarakat, terutama kalau PMI tugasnya adalah memberikan pertolongan tingkat pertama pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami membuat pos, ada 4, yang satu di Genitir, yang kedua adalah pos di Jubung. Di Jubung ini adalah tempat kliniknya PMI. Jadi klinik pertama PMI yang dulu adalah klinik gawat darurat, kita tingkatkan menjadi klinik pertama. Ini masih dalam proses pembenahan dan insya Allah setelah belum Lebaran selesai bisa operasional semua. Dan di tempat inilah didirikan posko kesehatan pertolongan pertama pos kedua PMI dalam rangka mudik dan Lebaran. Jadi di sini kita siapkan petugas, dokter, dan perawat, dan berikut segala fasilitas termasuk ambulan di antaranya. Tentu pelayanan yang terbaik akan kita berikan. Cuman memang proses renovasi daripada gedung ini lagi berjalan dan akan berakhir sehari 2 hari lagi karena sudah selesai semuanya. Dan posko ini tentu akan bermanfaat terhadap masyarakat yang mudik. Kalau mau istirahat, memerlukan periksa kesehatan, bahkan kalau ada yang kurang sehat boleh periksa. Dan kami akan berikan yang terbaik. Di sini kita sediakan tempat ruang istirahat. Jadi kalau orang capek boleh masih jauh perjalanan beristirahat di sini. Baik, terima kasih Bapak Zainal atas waktunya. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai perjalanan kami bersama kantor PMI Cabang Jember. Semoga informasi dan referensi ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatno, Yoyo Puji melaporkan.